Halo teman-teman, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya KMNK Speed ya. Oke teman-teman, langsung saja di depan saya ini ada head CPR 150 yang LED. Ini sama kayak punya Sonic, terus Supra GTR ya teman-teman ya. Yang punya atau yang pernah punya kendala seperti ini pasti udah tahu kendalanya itu di noken asnya. Nah, jadi gini teman-teman, saya jelasin dikit. Di head CPR ini 150 ini yang LED yang terbaru ya, itu kendalanya di noken as bawaannya itu gampang baret teman-teman. Nah, kalau sudah baret itu suaranya kasar. Nah, permasalahannya baretnya itu bukan karena kehabisan oli, enggak. Emang ya kalau menurut saya sih karena overheat ya, terlalu panas mesinnya jadi dia baret. Kalau analisis dari saya sih itu di bahan noken asnya ini emang kurang bagus teman-teman. Jadi bahannya noken as ini baja yang enggak baja, cor yang enggak cor gitu loh, nanggung kalau menurut saya. Kalau ibaratnya dia baja seperti yang di tempat gesekan ini, kalau dia dibikin kayak pen piston seperti itu malah awet, dia nggak mungkin bakalan nggak bakalan baret ya teman-teman ya. Nah, kalau dibikin cor sekalian dibikin kayak punya Satria FU itu malah aman. Itu Satria FU itu kalau benar-benar nggak kehabisan oli itu nggak bakalan macet atau baret itu noken asnya. Tapi kalau di CPR ini beda teman-teman ya, biarpun nggak kehabisan oli masih bagus, tiba-tiba bisa baret. Nah itu. Nah jadi di sini silinder head ini saya kasih bearing yang lumayan besar teman-teman ya. Ini bearing 6804. Ini kalau di sepeda motor yang lain ini di di rumah kopling Karisma itu tempatnya di setut kopling ya, setut rumah kopling Karisma ya. Ini saya pakainya ini. Saya baru sekali ini pasang yang ini teman-teman, karena kemarin di komentar di video saya sebelumnya ada yang komen, Om coba dikasih 6804 Om. Nah ini saya coba kasih 6804, siapa tahu nanti durasi umur di bearingnya lebih lama ya teman-teman ya. Nah itu jadi untuk bearing ini di 6804 ini dia itu punya diameter tengah 20 mili, untuk diameter luarnya ini 32, terus untuk tebelnya ini 7 mili. Nah 7 mili teman-teman. Nah biasanya kalau sebelumnya saya pakai 6902 itu punya noken as, bearing noken as grand yang kecil ya teman-teman. Cuma itu emang umur pakainya kurang lama sih ya, harus ada perawatan lah ibaratnya. Nah cuma kalau yang ini belum pernah, baru sekali ini saya pasang teman-teman ya. Nah itu terus ini sebelum pemasangan bearing yang sebelah sini teman-teman, ini timingnya saya copot dulu. Cuma sebelum saya copot itu saya garis pakai mesin bubut. Nah ini garisnya, jadi benar-benar tepatnya. Nanti kalau ini tujuannya juga buat nanti kalau mau ganti bearing juga gampang, proses pencopotan terus pemasangannya untuk senternya lebih gampang, biar nanti timingnya nggak geser ya teman-teman ya. Nah itu ini saya coba kasih garis pakai mesin bubut. Nah ini garisnya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah udah jelas, ini nggak bakalan hilang, ini lumayan dalam, ini garisnya pakai mata bubut jadi nggak hilang. Nah terus untuk bearing yang sebelah sini antara timing sama bearing saya kasih ring teman-teman 2 mili. Jadi nanti buat jaga-jaga biar bearingnya ini nggak mepet ke mepet ke timing ya, biar nggak lepas. Terus proses pemasangan bearingnya ini juga nggak asal saya pasang teman-teman. Jadi noken asnya ini saya tambahin sedikit las biar bearingnya
kencang, dia mau kencang di noken asnya. Terus yang bagian sini ini kan ibaratnya sudah nggak kepake ya, sudah nggak kepake. Ini ukurannya saya turunin 1 mili teman-teman, dia biar nggak nyangkut di cangkang, tutup cangkangnya. Nanti kalau dikasih bearing diameternya ini tetap, nanti sama aja teman-teman, gesekan ya, nanti juga mesinnya jadi panas juga ya. Nah jadi kalau pakai bearing ini dijamin kondisi mesin, proses pemanasan mesin, panas mesin lebih minim ya. Masalahnya ini minim gesekan teman-teman. Nah terus dia CPR ini, dia itu sim clampnya masih bawa standar. Jadi sebelum saya pasang bearing sama sesudah saya pasang bearing itu sim clampnya tetap teman-teman, nggak berubah. Nah jadi dari situ sudah kelihatan ya, berarti proses pemasangan bearingnya ini center, tepat di tempatnya teman-teman. Kalau emang nggak center pasti sim clamp itu pasti minta ganti, entah itu minta ganti yang lebih tipis atau minta ganti yang lebih tebal ya. Nah, seperti itu. Jadi yang model seperti ini kan emang nggak ada setelan clampnya teman-teman. Kita mau setting clamp, setel clamp harus pakai sim clamp. Jadi seperti itu, sim clampnya minta ditebelin atau ditipisin ya teman-teman ya. Nah untuk itu, terus yang ketiga itu jalur oli teman-teman ya. Nah ini untuk jalur olinya sudah berubah dari aslinya teman-teman, udah saya rubah. Jadi tapi untuk teman-teman yang punya ide lain yang lebih bagus atau yang lebih simpel, mungkin nanti bisa komen di kolom komentar biar kita sharing lah, sama-sama tukar pengalaman. Masalahnya seperti ini juga kan ya, kita ya modif ya teman-teman ya, yang namanya modif pasti ada kekurangannya. Nah ibaratnya begini teman-teman, nah kalau teman-teman yang punya kendala seperti ini, itu kalau mau dibeliin baru itu kurang lebih harganya 2,3 juta, itu full set sudah sama nokon sama klepnya teman-teman, kalau nggak salah ya kisaran 2 jutaan lebih lah. Nah itu pun nggak menjamin kalau udah diganti terus urusan selesai terus beres, belum teman-teman. Nanti satu saat pasti ngejam lagi, macet lagi. Masalahnya udah banyak yang kesini itu udah dibeliin baru ya, dipasang sama aja ngejam, dibeliin noken as baru juga sama aja ngejam lagi teman-teman ya. Kalau menurut saya itu teman-teman, bahan nokennya itu emang nanggung, keras nggak keras, lunak nggak lunak. Kalau sekalian keras ya kayak pin piston itu ya, nah itu malah bagus. Kalau lunak mending sekalian kayak punyanya Satria FZ itu, cor, bahan cor. Nah jadi untuk ini cangkangnya ini teman-teman, saya jelasin sedikit ya. Untuk cangkangnya, ups, jatuh. Nah ini, nah itu jalur olinya. Untuk pertama mesin waktu nyala itu kan dari lubang sini teman-teman. Nah dari sini inilah, nah ini ketemunya di sini, di lubang sini naiknya. Nah lubang ini, nah ini samping bearing ini, nah ini lubangnya teman-teman. Nah dari situ dia naik ke kiri terus ke kanan. Kalau ke kanan ini langsung ke noken, nah langsung ke noken, langsung ke ini jalur olinya ini. Nah berhubung ini saya pasang bearing, otomatis ini kan ketahan, dia olinya nggak mau keluar teman-teman. Nah ini juga ketahan sama bearing ya. Nah jadi saya bikin jalur oli baru ini, yang saya freeze kecil ini ukuran 1 mili ya. Nah ini model U ini. Nah dari sini langsung lari ke nyemprot ke pelor, ke gotri bearing ya teman-teman ya. Nah gitu, ini juga sama, ini juga saya freeze. Nah itu model siku. Nah dia langsung nyemprotnya ke gotri ya, atau
pelor bearing. Nah itu seperti itu. Terus ini juga saya kasih lubang 2 biji. Jadi posisi lubang ini buat penyemprotan apa namanya, noken asnya ini teman-teman. Masalahnya ini olinya udah nggak lewat di apa namanya, di dalam noken as. Udah beda cerita teman-teman ya, gara-gara kita modif olinya udah nggak bisa masuk ke dalam noken as. Nah jadi seperti ini kan kepasang gini teman-teman. Nah ini ada lubang 2, jadi nyemprotnya ini agak ke atas. Jadi nanti biar bisa basah ini, terus bisa basahin cangkang yang sebelah sini teman-teman. Nah yang cangkang sebelah ini juga saya modif juga. Ini saya ini kasih penampungan oli. Nah seperti ini penampungan olinya ada, terus saya kasih lubang, terus lubangnya ini nah ke sini teman-teman, dia nyemprot pelor atau gotri bearing. Jadi kemungkinan telat oli minim teman-teman ya. Ini juga saya freeze juga. Nah tak kasih lubang itu, nah, dia nyemprot langsung ke gotri bearing. Jadi seperti itu. Nah ini bekasnya baret, ini juga baret ya teman-teman ya, baret semua. Terus yang cangkang sebelah ini juga baret. Nah itu baret, ini baret juga. Kalau udah seperti ini mau suara halus saya jamin nggak bisa teman-teman. Mau nokennya diganti baru paling dipasang dipakai beberapa hari gitu, paling pasti macet lagi ya. Atau teman-teman mau las ininya terus di lubang baru tetap nggak bisa, apalagi proses pengelasannya itu bahan lasnya pasti beda sama ini. Nah, jadi tingkat kelicinan suatu bahan itu pasti beda-beda teman-teman. Nah seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa yang pengen ditanyakan aja di kolom komentar teman-teman. Yang penting kita saling sharing lah, saling apa namanya, tukar pikiran. Ini pun belum tentu ini baik, mungkin ada solusi yang lebih baik dari teman-teman. Saya juga belajar, ini saya juga tinggal pasang aja, tinggal pasang bearingnya teman-teman ya, berhubung di alat di bengkelnya ada. Nah jadi saya pasang seperti itu. Nah ini untuk bengkel saya, ini posisi di belakang bengkel ya teman-teman. Masalahnya di depan alatnya nggak cukup tempatnya, jadi ini alatnya tak taruh belakang. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Kalau yang ada yang kurang jelas nanti bisa komen-komen, nanti saya balas secepatnya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.